Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai biomekanik pada elbow joint. Nah, sebelum itu kita perlu tahu terlebih dahulu bagaimana anatomi dari elbow joint sendiri. Nah, elbow joint itu sendiri pasti memiliki tulang-tulangnya. Tulang apa saja? Nah, elbow joint itu terbentuk dari adanya tulang humerus dan juga tulang ulna serta tulang radius. Nah, untuk muscle-nya sendiri itu ada dari bicep, kemudian ada pronator teres, kemudian masih ada otot-otot yang lain seperti palmaris longus, flexor digitorum superficialis, dan juga otot flexor carpi ulnaris dan flexor carpi radialis. Nah, masih banyak otot-otot lainnya. Ada juga otot anconeus, extensor digitorum, kelas-kelas extensor digiti mini, extensor pollicis longus, extensor indicis, extensor pollicis brevis, dan abductor juga ada. Kelompok otot untuk abductor juga ada. Nah, di elbow juga ada ligamen radial dan juga ada ligamen untuk ulnar. Nah, elbow joint itu sendiri itu biasa kita sebut dengan siku. Kalau secara awam itu kita sebut dengan siku. Kemudian ada 3 sendi, ada humeral radial joint, humeral ulnar, dan radio ulnar joint. Nah, selanjutnya itu adalah osteokinematika dari elbow joint. Gerakan-gerakan apa saja sih yang ada? Yang pertama itu fleksi, ada prime movernya bisa brachi dan brachialis, ada asisten agonisnya, kemudian ada juga antagonisnya itu tricep brachi. Nah, fleksi ini sendiri untuk ROM-nya itu 135 derajat dengan soft and feel, karena ketika kita fleksi itu masih bisa bertambah ROM-nya, tapi karena sudah ada bicep sehingga pergerakannya tidak bisa lagi. Nah, selanjutnya itu ada ekstensi. Nah, otot-otot yang bekerja di ekstensi itu prime movernya ada tricep brachi dan anconeus, tidak memiliki agonis dan memiliki otot-otot antagonis. Nah, untuk aksisnya itu berada di gerak frontal dan juga bidangnya di gerak sagittal, ada carrying angle 15 derajat dan hard and feel, dan juga ROM-nya 5 derajat. Nah, kita akan bahas apa itu carrying angle. Jadi lengan manusia itu memang diciptakan ada sedikit sudut di antara lengan atas dan lengan bawah, itu yang disebut dengan carrying angle. Biasanya sudut carrying angle pada wanita itu lebih besar daripada pria karena wanita itu panggulnya rata-rata lebih besar. Nah, selanjutnya itu ada gerakan supinasi. Nah, ini aksisnya merupakan longitudinal dan bidang geraknya ada sagittal. Kemudian ROM-nya ada 90 derajat dan merupakan hard and feel. Kemudian untuk pronasi itu sendiri, lawan dari supinasi ada pronasi, aksisnya masih sama, kemudian ROM-nya 85 derajat dan hard and feel. Jadi and feel ini sendiri ada 3, ada soft and feel, hard and feel, dan elastis and feel. Nah, selanjutnya itu artokinematika. Nah, gerak fleksi ekstensi ini menemukan hukum 2 konkav konveks, di mana yang konkav adalah ulna dan yang konveks ada humerus, sehingga slide dan rollnya searah. Sedangkan kalau pronasi supinasi itu konveks caput radi dan konvaknya itu fossa ulna, sehingga roll dan slide-nya berlawanan. Nah, untuk pronasi dan supinasi ini sendiri itu dibantu dengan adanya membran interossea antebrachi yang ada di antara radius dan ulna, sehingga ketika pergerakan pronasi dan supinasi itu si radi ini bisa berpindah ke atas si ulna. Nah, ada juga sistem lever dalam biomekanik. Level 1 di mana fulcrumnya berada di tengah. Kemudian level 2 itu fulcrumnya
titik beratnya berada di antara fulcrum dan titik usahanya. Nah, untuk di elbow itu sendiri kita memakai kita kenal dengan adanya sister lever 2 di mana titik usaha ada di tengah. Karena kenapa? Yang menjadi usahanya itu adalah bicep, tapi insertio bicep itu di tuberositas radi sehingga sehingga usahanya itu di tengah, dan yang paling pinggir itu adalah fulcrum dan beratnya. Nah, saya rasa itu saja, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.